أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majlis yang mubarakah ini insyaallah taala. Insyaallah taala kita akan lanjutkan kajian membaca hadis-hadis yang berkaitan dengan keluarga Islami. Kita akan baca hadis yang ke-16 dan hadis ini masyhur. Sebagai pengingat saja, dari sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hassanat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Idza shallatil mar'atu khamsaha, kata Nabi SAW, apabila seorang wanita menunaikan salat 5 waktu, wasamat syahraha, dan puasa bulan Ramadan, wa hasanat farjaha, dan menjaga kehormatannya, wa ata'at zawjaha, dan taat kepada suaminya, qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam syurga dari pintu mana saja yang engkau inginkan. Ini sering kita sampaikan hadis ini. Tentunya ini adalah hadis yang mulia dari sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang mulia. Beliau termasuk sahabat yang awal-awal masuk Islam, Abdurrahman bin Auf, ya. Kemudian Abdurrahman bin Auf juga termasuk seorang sahabat yang kaya. Pernah Abdurrahman bin Auf itu sakit parah dan dia tidak memiliki anak kecuali 1. Kemudian dia memanggil Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku akan infakkan hartaku semuanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Rasulullah SAW, ya jangan semuanya, coba setengah ya Rasulullah, jangan setengah, ya sepertiganya saja, ya. Akhirnya disepakati
sepertiganya diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman bin Auf tapi didoakan oleh Rasulullah SAW, wahai Abdurrahman, jangan mikirkan sesuatu yang belum kita ketahui. Aku doakan agar engkau nanti diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi keturunan yang banyak. Betul, ya, Abdurrahman bin Auf akhirnya memiliki keturunan yang banyak, ya. Dan beliau meninggal pada umur 75 tahun. Ya, umur 75 tahun dibanding ini ya lebih lah. Rasulullah SAW umurnya 63 tahun. Ya, kalau 75 tahun berarti ya diskonnya sudah banyak. Ya, diskonnya sudah banyak. Ya, ini juga mengingatkan kita semua yang umurnya sudah seumpama sudah mendekati 60, ya, ini mendekati umurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, berarti harus ditingkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, idza shallatil mar'atu khamsaha. Ini persyaratan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar seorang perempuan itu mendapatkan keutamaan berupa surga dan dibebaskan dari pintu mana saja dia masuk. Ya, ini keistimewaan untuk perempuan solehah. Ya. Syarat yang pertama adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu berarti sholat fardu. Kalau perempuan sholat fardu itu sudah ada jaminan masuk surga satunya. Beberapa jaminan sudah tercukupi satu, ya. Satu sudah sholat 5 waktu dan itu mudah. Kemudian puasa bulan Ramadan itu juga mudah, ya. Puasa Ramadan itu juga mudah karena bareng-bareng. Kemudian wahassanat farjaha, dan menjaga kemaluannya atau kehormatannya. Ini menjaga kehormatannya ini banyak sekali dijelaskan oleh para ulama. Ya. Termasuk perempuan, hati-hati bagi suami yang melihat istrinya itu suka berdandan. Ya. Kemudian ketika mau keluar itu kok ininya beda, berlebihan ketika mau kemana saja itu berlebihan. Pengen dilihat orang lain, nggak tahu kita, ya. Tidak menjaga dirinya, tidak menjaga kehormatannya dan kehormatan suaminya. Ya, semakin dia menjaga dirinya, semakin dia itu menjaga kehormatan suaminya. Ya. Kalau ada perempuan yang ini, ya, mungkin istri kita, ya ikhwas sekalian, istri kita itu ketika keluar pakai pakaian yang berlebihan, hatta walaupun pakai cadar, kadang-kadang ya ngikuti tren yang kebablasan, hati-hati, ya, karena jangan-jangan itu termasuk pintu untuk menghilangkan kehormatan seorang perempuan. Ya. Jadi keluar tuh pakai cadar, pakai baju syar'i, tapi ternyata masih menggoda laki-laki. Ya, maka itu sangat berbahaya. Kadang-kadang kita lihat di Arab ini pakai cadar, ininya ya bentuk lekuk tubuhnya kelihatan semua, ya. Maka itu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, syaratnya belum terpenuhi. Ya, kalau masih seperti itu belum terpenuhi. Apalagi nanti ada lagi di situ apa? Dia itu keluar dengan memakai minyak wangi.
ya, belum terpenuhi syarat untuk masuk surga, kemudian disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, silahkan kamu masuk pintu dari mana saja yang kamu suka. Kemudian wa ata'at zaujaha, ini yang paling berat. Wa ata'at zaujaha ini yang paling berat bagi perempuan. Ya, kadang-kadang Allah takdirkan suaminya itu cerewet, suaminya cerewet, itu ujian. Tiba-tiba kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala takdirkan suaminya itu lemah, dia kalau di ini nggak bisa ngomong, dia paling dominan, istrinya paling dominan. Akhirnya udah dikerjain itu suaminya, ya nggak mau aku. Kalau sudah nggak mau, suaminya nggak berani apa-apa, udah dia nggak mau, sudah diem aja, nggak ada ininya. Ya, dan memang tabiat perempuan itu suka membangkang. Illa man rahimahunnallah, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bagi ummahat yaitu ujiannya. Kadang-kadang ada ujian satu, kadang-kadang suami terlalu keras, akhirnya dia tidak bisa apa-apa, ya, kecuali pasrah. Dan kalau dia pasrah dan dia semakin taat, semakin ini, maka pahalanya besar. Nah, ini yang gak sadar adalah ketika suaminya lemah, tidak punya qawamah. Qawamah itu tidak ada jiwa kepemimpinan. Istrinya mau itu, ya gitu ya, aku maunya ini, ya dah. Suaminya gak bisa apa-apa. Hati-hati, jangan-jangan dia setir suaminya itu yang menyebabkan dia itu tidak taat kepada suaminya. Walaupun suaminya itu ya gak ada jiwa qawamah, jiwa kepemimpinan, atau kasih tahu, kamu pemimpin kami, kasih diberi penghormatan, dijunjung tinggi terus. Gimana? Selalu musyawarah dengan suaminya, bagaimana ininya. Jangan sampai ya, afwan ya, kalau ini ya, segala sesuatu itu harus izin istrinya. Ada laki-laki seperti itu. Ya, ada laki-laki yang dikit-dikit istri dulu, apa-apa istri dulu. Dia tidak sadar bahwasanya itu kelemahan dia. Kecuali memang harus dimusyawarahkan dengan istri. Ya, apa-apa alasannya itu nggak ada ini, nggak ada qawamah, karena laki-laki adalah pemimpinnya. Ya oke, harus musyawarah, tapi jangan sampai kalimat seperti itu dinampakkan di orang. Ya. Jadi ini dijelaskan oleh para ulama, di sana ada ya, perempuan itu dia tidak pantas, ya tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat karena dia lebih dominan mengalahkan suaminya. Ketika diperintah saya maunya ini, enggak samaan wa ta'atan kepada suaminya. Oh enggak, aku enggak mau itu. Enggak, pokoknya harus kayak gini. Enggak, kalau kayak gitu saya enggak mau. Nah, itu lihat. Dia tidak sadar bahwasanya itu adalah bentuk daripada dia itu tidak taat kepada suaminya. Ya. Dan harus meletakkan sesuatu pada tempatnya. Laki-laki ya ini ya, nggak boleh keras ya, nggak keras, bukan, tapi tunjukkan bahwasannya kita itu adalah pemimpin. Tunjukkan laki-laki itu adalah pemimpin yang ngayomi, ya, yang sudah kerja luar biasa ngasih nafkah, tapi habis itu udah nggak punya kepemimpinan sama sekali. Karena Allah Subhanahu wa taala bedakan antara laki-laki dan perempuan itu di kepemimpinannya ini, karena dia memberi nafkah, dia yang ngayomi, yang menjaga, yang lainnya. Perempuan sehebat apapun dia adalah lemah. Makanya bagi ummahat ya, hati-hati, jangan sampai nanti malah justru tidak mendapatkan tiket masuk surga ini, ya, persyaratannya belum terpenuhi. Ya, karena apa? Karena tidak adanya ketaatan kepada suami. Ya.
suaminya apa udah harus ini nih, harus yang menang nih. Saya harus gini. Hati-hati kalau ada yang seperti itu. Insyaallah taala enggak ada. Tapi ayo kita tunduk kepada wahyu ilahi. Kita tunduk pada petunjuk Nabi. Karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ya taat kepada petunjuk Nabi, minimal kita akan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya, barang siapa yang taat kepada Allah ya dan Rasulnya, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat atas mereka, minan nabiyyin dari kalangan para nabi, was-siddiqin dan orang-orang jujur, wasyuhada orang-orang mati syahid, was-shalihin dan orang-orang saleh. Wa hasuna ilaika rafiqa, dan mereka itu adalah teman yang paling baik. Jadi ayo ya para ummahat ya dan para bapak-bapak juga enggak boleh tentang wah ini pas ini kajian ini cocok ini terus mau memanfaatkan kayak gini untuk menindas perempuan, enggak boleh juga. Jadi meletakkan sesuatu pada tempatnya. Semakin perempuan itu baik kepada suaminya, semakin taat kepada suaminya, ya, semakin sayang suaminya, ya. Dan perempuan itu semakin taat kepada suaminya, perempuan itu akan menikmati taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Dia akan serasa. Ada seorang ini perempuan solehah, ya, perempuan yang ibadahnya itu kuat, ya. Perempuan yang ibadahnya luar biasa, sholatnya rajin, ya, puasanya rajin, qiyamul lailnya rajin, baca Al-Qur'annya rajin. Tapi dia pergi ke tempatnya orang soleh, ya Syekh, saya ini kok kalau baca Al-Qur'an, kalau saya ini seperti ini ya, ibadah itu kok rasanya hambar. Kenapa seperti ini? Ya, kemudian ditanya, bagaimana hubunganmu dengan ya, sesungguhnya ibadah kamu itu tergantung hubunganmu dengan suamimu. Jadi seorang itu, jadi jangan diiniin. Semakin taat seorang perempuan kepada suaminya, semakin Allah Subhanahu wa taala ya tumbuhkan halawatul iman. Ya, halawatul iman. Manisnya iman di dalam hatinya. Jadi bukan rendah, ya seperti halnya yang dikatakan oleh orang-orang Barat sekarang ini. Oh enggak, punya hak perempuan itu bela diri semua dan seterusnya. Ya, semakin perempuan itu merendah di hadapan suaminya karena Allah, bukan rendah karena apa? Merendah, ya karena menganggap bahwasanya suaminya adalah pemimpinnya, suaminya itu yang menyebabkan dia masuk surga, ya maka semakin baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan semakin kerasa halawatul iman, ya manisnya iman itu akan semakin terasa, ya. Dan para suami ya ketika tahu istrinya semakin baik, semakin solehah, ya harus lebih disayang, ya masya Allah, ya disayang istrinya, ya diberi hadiah, ya selalu berbuat baik, ya ada waktu dimanfaatkan, manfaatkan waktu itu. Ada waktu yang berkualitas dan waktu yang tidak berkualitas bersama keluarga, ya. Kalau yang sering ini antum kadang-kadang kan anak kadang-kadang di luar terus kajian kerja ini, malah anak jarang. Tapi anak manfaatkan waktu itu biar berkualitas. Bagaimana cara waktu itu berkualitas? Ikhwan fillah, kalau bersama keluarga ya benar-benar manfaatkan. Kalau bersama anak benar-benar manfaatkan bersamaan dengan anak.
bersama istri, benar-benar manfaatkan bersama istri. Bukan cuek saja di rumah, cuek saja. Ya, manfaatkan betul-betul, dan itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kadang-kadang orang enggak menganggap itu ibadah. Bayangkan sudah bercengkrama dengan keluarga dan itu ibadah yang paling besar. Bahkan seandainya seorang itu enggak tidur karena ngobrol dengan keluarga, ngobrol dengan istri, itu pahala besar tuh. Ya, mungkin saking asyiknya ngobrol sampai pagi mungkin. Ya, itu pahala. Karena untuk menenangkan batin, dan itu termasuk nafkah batin. Ya. Jadi teman-teman sekalian, ya, ayo kita rubah segala sesuatu tuh jadi ibadah. Kemudian suami sayang istrinya, kemudian sang istri taat kepada suami. Taat itu berarti apa? Berarti sayang. Karena bukti daripada cinta itu adalah taat. Kalau kita ini, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala, bahwasanya bukti kita cinta kepada Rasulullah SAW adalah ya taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti ibu cinta kepada suaminya apa? Taati suaminya. Ya. Dan suami harus betul-betul jadi pemimpin. Pemimpin itu gimana? Bukan pemimpin yang galak. Oh, saya pemimpin. Sana. Kamu sana, tiarap sama, bukan seperti itu pemimpin tuh. Ya, bukan. Maksudnya pemimpin tuh ketika ini dia adalah orang yang mampu memberi solusi. Ya. Kemudian perkataannya itu betul-betul dipikir dulu. Ya, laki-laki itu wah Masya Allah, sebenarnya Allah beri kelebihan. Kalau perempuan langsung aja menurut kecocokan dia langsung diungkapkan. Laki-laki ya sekejap saja, sebentar saja dia berpikir, insya Allah Ta'ala itu lebih berkualitas, lebih bagus daripada pendapatnya seorang perempuan. Ya, karena Allah beri kelebihan untuk laki-laki. Jadi seorang laki-laki harus jadi pemimpin yang benar, pemimpin yang bisa dijadikan contoh. Ya, kemudian ya sang istri harus betul-betul seperti halnya Asyah, Khadijah, Aisyah, ya, yang taat kepada suaminya. Asyah itu, bayangin, suaminya itu, tahu nggak suaminya Asyah? Suami Asyah lebih dahsyat lagi ininya. Ya, gimana Ustadz? Suami saya seperti ini, seumpama. Apa layak seperti itu untuk ditaati? Kayaknya enggak seperti Fir'aun kali. Ya, lebih dahsyat Fir'aun kayaknya. Tapi ternyata Asyah bisa taat kepada suaminya dan bisa masuk surga. Ya, bisa masuk surga. Ya. Termasuk Asyah Khadijah. Ya. Khadijah tuh kaya. Umurnya lebih tua daripada Rasulullah. Tapi bagaimana ternyata Khadijah itu sangat menghormati suaminya, menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saking taatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah SAW walaupun Khadijah sudah meninggal, tetap aja yang dikenang siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha. Makanya ibu sekalian ya dan bapak-bapak sekalian ya, ayo ya kita jadi suami yang baik, jadi pemimpin yang baik ya. Ya, pemimpin tuh ada pemimpin yang baik, ada pemimpin yang tidak baik. Jadi pemimpin yang baik sayang kepada rakyatnya. Ya. Kita tuh mikirnya kalau ini pemimpin itu merakyat tuh, pemimpin merakyat. Rakyat tuh apa? Rakyatnya selalu didatangi. Keluhannya apa? Rakyatnya itu seperti itu. Keluhannya apa? Mau apa? Ini mau gitu ya. Saya nanti akan berubah. Seperti itu pemimpin. Pemimpin kok cuek,
Nah, itu dia. Nggak pernah merhatiin anak sama istrinya, nggak pernah dia ini kurang apa yang perlu kita perbaiki. Ayo kita perbaiki bareng-bareng. Enggak, itu salah itu, enggak benar itu, harus diperbaiki. Seperti itu pemimpin. Enggak, istrinya salah, istrinya enggak berani ngomong. Enggak berani negur. Ya, walaupun memang sifat perempuan itu beda-beda, ya. Tapi kalau dia itu laki-laki yang benar, yang selalu belajar, ya, dan selalu ingin memperbaiki, semuanya tidak ada yang mustahil. Semuanya mudah, insya Allah Taala, setelah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ummahat, ibu sekalian, syaratnya yang berat itu adalah taat suami. Ya, suami tadi anak berikan bahwa suami itu ada dua, suami yang keras, ya itu kadang-kadang ya kalau sama kerasnya ujungnya ya perang terus, berantem terus. Kalau tidak mendudukkan, oh ini suami saya, walaupun keras, ini suami saya harus taati dia. Tahu karakternya. Demikian juga ada perempuan yang justru malah menyetir suaminya. Ini buruk, ya. Bukan hebat itu. Wah, hebat kamu ya. Bisa kamu setir, ya. Setir suaminya. ATM dipegang oleh istrinya, ya, di istrinya ATM semuanya. Sampai nggak bisa ngasih uang untuk keluarganya, itu kan berlebihan tuh. Jangan-jangan ada antum. Enggak ya, insyaallah ya, jangan, enggak boleh. Itu kalau ada perempuan kayak gitu, waduh, ngeri itu. Luar biasa. Curiga sama uangnya, dah kasihkan berapa kamu kasihkan itu. Waduh, ngeri itu, bahaya sekali. Ya. Makanya ini yang termasuk perkara yang berat nanti kalau diinikan ya, perkara yang berat yaitu taat kepada suami. Kalau sholat gampang, jangan kan gitu. Mungkin suruh puasa Daud kecil. Tapi kalau kadang taat pas lagi marah, dan ketika marah itulah yang pahalanya besar. Pas marah, wah nggak tahan dah, wah, yes. Ya marah kemudian ngomong, dah cerai kita, kayaknya harus pisah saja. Ya seperti itu, udah nggak tahan dah, kita nggak bisa, saya nggak bisa bersama dengan kamu, kayak gitu. Itulah perempuan, ya. Makanya itu termasuk salah satu syarat masuk ke dalam surganya Allah SWT bagi perempuan. Nah, laki-laki kita juga harus bisa membantu istrinya agar masuk surganya Allah SWT. Diingetin. Kadang-kadang tuh ya perempuan ya, kadang-kadang diingetin, aku sudah tahu hadisnya. Aku sudah tahu hadisnya, gitu ya. Kalau nggak gitu gini, ya. Memang kalau ngomong tuh gampang, ya tuh. Syubhatnya. Memang kalau ngomong tuh gampang. Sebenarnya itu ya pengen ngomong, aku tuh tidak bisa taat, gitu ya. Kalau ngomong tuh gampang, tapi pelaksanaannya itu yang susah, ya. Ya, pokoknya intinya semoga Allah SWT mudahkan kita semua dan memberi taufik kepada kita semuanya. Ya, jadi suami juga suami yang baik, suami yang seperti halnya Abu siapa namanya? Yang selalu diidam-idamkan dalam hadis yang sahih. Abu siapa? Siapa tuh yang laki-laki yang diidamin terus tuh? Anak Abu seperti Rasulullah SAW, aku itu seperti lupa namanya ya, siapa namanya itu yang diingin, wah pokoknya suamiku yang luar biasa baik hati. Ternyata, dan itu diibaratkan seperti halnya Rasulullah SAW. Hadis berikutnya, hadis yang ke-17 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, la tasumul mar'atu wa ba'luha syahidun illa biiznihi wa la ta'dhan fi baitihi wa huwa syahidun illa biiznihi wa ma anfaqat min kasbihi min ghairi amrihi fa inna nisfa ajrihi lahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda,
Seorang wanita tidak boleh berpuasa, puasa sunnah maksudnya, sementara suaminya hadir kecuali dengan izinnya. Ya, suaminya ada di rumah, dia puasa. Ya, itu tidak diperbolehkan. Lah di sini larangan keras. Ya, larangan keras karena termasuk hak suami, yaitu mendapatkan kebahagiaan dari istrinya, ya. Dan ini menunjukkan akan besarnya hak suami, besarnya hak suami. Seumpama libur di rumah, ya biasanya puasa Senin Kemis. Kalau mungkin libur kerja pulangnya sampai jam 6 atau jam 7 atau jam berapa, puasa itu. Pamit saya puasa, nggak apa-apa. Puasa. Kalau pas libur mungkin izin dulu. Kalau diizinkan ya masya Allah, ya. Tidak diizinkan ya tidak diizinkan melayani suami, itu pahala besar. Masakin pas libur, dimasakin yang enak gitu ya, itu pahala besar, ya. Dan ini menunjukkan akan besarnya hak suami, ya. Dan pentingnya seorang istri itu selalu izin kepada suami. Nah, makanya lihat ini, perempuan itu bentuk kehormatannya, perempuan itu ketika dia itu harus meminta izin kepada suaminya. Perempuan itu akan terhormat ketika segala sesuatu itu izin kepada suaminya. Terhormat dia, dan dia akan terjaga. Ya. Perempuan yang seperti itu akan dijaga oleh Allah SWT, dan dia sendiri akan terjaga. Apa-apa izin, saya mau keluar dulu, saya keluar izin, sampai keluar rumah sementara ya afwan saya izin dulu, WA suaminya, nggak keluyuran. Gak izin, gak apa, keluyuran, senengnya di luar tanpa izin suami, itu bahaya itu, ya. Bukan tipe-tipe perempuan soleh. Perempuan soleh itu seneng dia di rumah, ya, seneng dia di rumah. Dan ketika keluar izin ke suaminya, keluar apapun, saya keluar dulu ya, ini saya izin keluar, seperti itu. Ini hati-hati, ya. Dan itulah bedanya antara perempuan muslimah dengan perempuan non muslim. Non muslim wadah sudah mulia atau tidak seperti itu, perempuan yang dibiarkan gak mulia, gak ada kemuliaan sama sekali. Segala sesuatu itu kalau terhormat, berharga, dijaga, keluar jauh, jangan bahaya sedikit. Anak punya anak kecil tuh, orang tuh kalau sayang sekali sama anaknya tuh, ya, lihat pagar tuh, jangan lihat pagar rumah itu nggak boleh lihat. Saking sayangnya, wah ini kalau sudah terbiasa keluar nih, bahaya nih, keluar di jalan ada ini ada itu, seperti itu. Nanti kalau keluar izin ya, mesti kayak gitu. Orang tuh saking sayangnya kepada anak. Beda orang yang sudah cuek sama anaknya, alah mau kemana? Oh nih di Sukwakif, oh ngapain? Oh mainnya di Sukwakif, biarin sana, karena cuek saja. Di jalan raya dipikir, biarin, nggak usah izin, nggak apa-apa. Bahkan mau kemana, mau ke laut, mau ini, silahkan. Nggak peduli dia sama anaknya, karena nggak ada kasih sayang. Dan itu bentuk kepada kecintaannya kepada seorang istri, gitu. Dan bentuk penghormatan kepada istri. Jadi kadang-kadang orang kafir tuh ada aja caranya untuk menjatuhkan Islam. Bagaimana cara menjatuhkan Islam? Lihat tuh agama Islam tuh, perempuan nggak diberi kebebasan, harus izin, ini harus izin. Dia tidak tahu bahwasanya itu adalah bukti kecintaan. Dia tidak tahu bahwasanya itulah penghormatannya kepada perempuan. Perempuan betul-betul dijaga. Dan akhirnya yang terjadi ketika nggak ada izin, nggak ada ini, nggak apa yang terjadi? Selingkuh ini, dan nggak ngikutin syariat Islam. Kalau ngikuti syariat Islam, ya alhamdulillah rabbil alamin, insyaallah taala terjaga. Ya.
Tapi kalau nggak ngikuti syariat Islam ya sudah. Ya, makanya kadang-kadang kita juga ikut-ikutan. Iya, kenapa ya? Ada orang yang ini dijaga, istrinya dijaga, jangan ini ya, apa namanya? Kalau keluar ngomong ini tuh, kasihan ya itu istrinya kayak gitu ya. Gitu aja dikekang seperti ini. Nah, itu dia. Jangan-jangan kena syubhat juga ini, ada yang kena syubhat juga kayak gitu. Padahal justru kebaikan, itulah Islam. Islam sangat menjaga perempuan. Ya, apalagi sudah ini jadi suami yang tanggung jawab itu suami itu. Ya. Jadi di sini ya wala ta'dzan fi baitihi wa huwa syahidun illa bi idnihi. Tidak diperbolehkan, tidak mengizinkan siapapun yang masuk termasuk kerabatnya kecuali dengan izin suaminya. Apalagi teman suami masuk di rumah, na'udzubillah, bahaya. Ya, teman suami laki-laki maksudnya. Bahaya sekali dan ini luar biasa. Ini ketika orang sudah sudah mengabaikan hadis-hadis seperti ini, ya, wahyu ilahi seperti ini, terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan itu penyesalannya baru setelah terjadi. Ini di mana-mana ya. Apalagi di Indonesia, antum kalau lihat ya Allah, ya. Anak sering diceritain sama ustadz-ustadz yang ada di Jakarta. Sering diceritain, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya. La haula wala quwata illa billah. Ya. Termasuk guru. Ya, karena apa? Karena nggak mengikuti syariat Islam. Betapa banyak guru yang na'udzubillah melakukan kemungkaran dan dia tetap mengajar di sekolahnya. Luar biasa. Ngeri pokoknya kalau di ini tuh, ya. Antum lihat berita aja, lihatlah kayak gitu. Ya. Tanpa terkecuali pondok pesantren yang mengabaikan syariat Islam. Pondok pesantren yang mengabaikan syariat Islam dengan diadakan ikhtilat, membiarkan ikhtilat campur antara laki-laki dan perempuan. Allah, antum lihat pencabulan, yang lainnya. Ya. Sampai bertahun-tahun. Sampai Allah, antum lah setiap bulan ada kok. Antum ini. Antum kalau pengen lihat setiap bulan ada di pondok pesantren tuh. Ya. Dan alhamdulillah yang menerapkan syariat Islam, yang menerapkan berusaha pokoknya tegas, alhamdulillah pondok pesantren yang ya ini berusaha mengamalkan sunnah, alhamdulillah ada, tapi lebih sedikit sekali mudaratnya itu. Yang melakukan sangat sedikit. Ya. Yang membiarkan la haula wala quwata illa billah. Ya, makanya yang ini bahayanya ketika seseorang itu dikasih tahu itu bukan mahramnya, dia enggak apa-apa, itu kawan, itu ini akhirnya dari situlah timbul kemungkaran. Hati-hati teman-teman sekalian dan ibu-ibu sekalian, hati-hati apalagi putra-putrinya ya Allah. Kalau ini anak banyak kejadian-kejadian yang sangat memilukan. Semoga kita putra-putri kita dan diri kita dijaga oleh Allah SWT. Termasuk kita nggak ada jaminan, kita juga nggak ada jaminan. Ya, jangan sok gitu ya, jangan sok insyaallah aman kita aman, nggak ada jaminan. Fitnah itu bisa terjadi kapan saja. Ya. Jadi harus menjaga diri. Seorang itu harus menjaga dirinya dari perbuatan yang menjerumuskan dirinya kepada kemungkaran. Ya. Jadi nggak ada ini. Kalau ada orang bilang wah itu harus izin kepada suami, dikit-dikit harus izin kepada suami, itu berarti apa? Tidak memberi kebebasan pada perempuan. Tidak benar. Justru
ya mensyaratkan izin itu sebagai bentuk pertanggungjawaban suami dan bentuk ketaatan istri kepada suaminya. Wa ma anfaqat min kasbihi min ghairi amrihi fa inna nisfa ajrihi lahu. Ya. Wa ma anfaqat, dan tidaklah ada, ya, apa yang ia infakkan dari harta suaminya tanpa perintahnya, maka setengah dari pahalanya diberikan kepada suaminya. Ini bukan harta suaminya. Seumpama ini dijatah, ya, ada jatah sebulan uangnya segini, kemudian lebih uangnya kemudian diinfakkan, ya, diinfakkan, dan infaknya itu sederhana, nggak sampai besar, ya, infaknya itu seumpama 10 real, seumpama ini, ya itu dianggap biasalah itu, ya. Insyaallah taala suaminya itu akan mengizinkan seumpama dinafkahkan, ya, sedekahkan, maka suami juga mendapatkan pahala, ya. Dan sang istri nggak perlu bakhil masalah kayak gitu. Enak sekali ini, siapa suami dapat pahala, wong yang ini saya, ya. Justru ketika kita itu dermawan, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan membalas kebaikan kita. Ya, apa saja, doakan orang lain sama mama, ya. Kita doakan kebaikan, kita doakan, ya semoga saja anak doakan fulan, ya Allah, ya. Anak ini ada inget itu, padahal anak itu nggak pernah ini, ya. Ada orang tua itu sampai nangis-nangis doain anak, ya. Demi Allah saya tuh selalu doakan kamu wahai fulan, saya doain anak, ya Allah, ya. Tahu nggak? Karena apa? Ketika kamu berhasil, kamu baik, maka kebaikan itu akan balik pada anak. Ini betul-betul, subhanallah. Jadi jangan sampai kita itu ketika mendoakan orang lain, memberi, ya Allah semoga fulan, jangan setengah-setengah kalau memberi kebaikan kepada orang lain. Karena malaikat langsung memberitahu, walaka bimithling, walaka bimithling, walaka bimithling. Kamu akan mendapatkan yang sama, kamu akan mendapatkan yang sama. Itu. Mama doain, ya Allah, ya. Doain putranya siapa yang ini, ya Allah semoga, doa itu khusyuk, ya. Enggak cuman saya doakan tulisan gitu, ya. Bukan bidzahril ghaib, ya. Ya. Doanya orang muslim, ya, kepada orang muslim yang lainnya bidzahril ghaib, itu doanya apa? Mustajab. Ya, doanya mustajab. Makanya jangan bakhil dengan doa. Ya. Jangan bakhil dengan doa. Anak ini, ya, orang tua ini luar biasa dia itu ininya. Baiknya luar biasa. Sampai pas ana mau nutup masjid itu ana lihat sambil muter berzikir gitu, sambil doain, wallahi fulan, ana doakan kamu ya Allah, ini saya doakan kamu seperti ini, anak-anak kamu aku doakan seperti ini, ya. Padahal apa, anaknya itu kurang taat lah istilahnya, tapi doakan kebaikan untuk orang lain, jadi nggak ada ruginya, ya, nggak ada ruginya. Ini termasuk ini ibu-ibu, ya, kalau memberi kebaikan kepada suaminya, jadi enak sekali itu. Sorry ya, kalau setengah-setengah memberi kebaikan. Oh jangan, justru memberi kebaikan yang sempurna, ya. Sang suami juga demikian. Ketika membahagiakan istri, memberi kebaikan istri, jangan setengah-setengah, kasih yang sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Itu, ya. Jadi apa yang bisa kita ambil dari hadis ini, ya? Hadis ini menunjukkan akan pentingnya meminta izin kepada suami. Kemudian hadis ini juga menunjukkan akan
besarnya kedudukan suami di dalam syariat Islam. Besar kedudukan suami di syariat Islam. Walaupun mungkin suaminya nih ya dulunya orang inilah, enggak orang terhormat gitu seumpama, dari kalangan rendah gitu ya. Atau dulunya atau suaminya ini kuliahnya cuman D2 seumpama atau D3, tetap harus hormat kepada suaminya. Ya. Tetap hormat. Walaupun enggak tamat SD. Seumpama tuh. Suami yang enggak tamat SD tetap harus taat kepada suami. Besar kemuliaan seorang suami. Kemudian yang berikutnya, faedah di sini juga bisa kita ambil bahwasanya rumah itu adalah tempat yang terhormat bagi perempuan. Rumah itu adalah tempat yang terhormat bagi perempuan. Ketika perempuan itu selalu berada di rumah, maka dia itu adalah perempuan yang salehah. Dia itu adalah perempuan yang salehah. Kemudian apa yang bisa kita ambil dari hadis ini juga, ya, bahwasannya amal itu bisa bareng-bareng, ya, pahalanya bisa bareng-bareng walaupun orang tidak mengetahuinya. Ya, pahala bisa bareng-bareng dan yang mengamalkan satu orang. Seumpama istri ini ya punya ada orang miskin di mana gitu, dia masak ditambahin tanpa sepengetahuan suaminya, suaminya langsung dapat itu otomatis. Suaminya langsung dapat otomatis dapat pahala. Ya, karena pada itu hartanya suami. Allahu Akbar, ya. Dan yang penting juga apa? Memperbaiki niat. Memperbaiki niat. Seorang istri yang solehah, ya Allah, semoga ya suamiku juga dapat pahala ya Allah. Itu istri solehah, ya. Semoga suamiku dapat pahala ya Allah, sudah banyak berkorban untuk keluarganya ya Allah, untuk anak istrinya luar biasa ya Allah, padahal cuma ngasih kurma, doanya kayak gitu, minta kepada Allah seandainya kayak gitu, oh pahalanya besar tuh.